Ya, baik Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera warahmatullahi. untuk kita semua. Semoga Allah berikan keberkahan, kesehatan, dan rezeki yang melimpah. Amin. Amin, amin. Baik, hari ini kita masuk ke bagian yang kedua, Ramadan Online Writing Skill. Insya Allah hari ini kita bicara tentang banyak hal, ya, tentang teori-teori menulis, bagaimana membuat outline, membuat kerangka, kemudian pilihan kata atau diksi, kemudian bagaimana membuat judul yang menarik, dan bagaimana penutup yang mengait ke lead, ya, penutup yang berhubungan dengan pembuka tulisan, itu. Nah, tulisan yang bagus itu seperti tubuh, ada kepala, ya, ada badan, ada kaki. Tulisan yang sempurna itu meliputi semua hal, ya. Apakah itu tulisan pendek atau tulisan panjang, apapun itu seperti tubuh, ada kepala, ada tubuh, kemudian ada kaki. Nah, baik, sebelum kita masuk ke materi yang kedua hari ini, ya, kita ingin coba setiap orang itu berbagi kemarin apa saja yang diterima oleh Bapak Ibu, ya, yang ditangkap oleh Bapak Ibu kemarin apa saja. Nah, setiap orang itu sharing apa yang Anda dapat di hari yang pertama. Boleh melalui chatting room, atau boleh melalui lisan secara langsung. Silahkan. Apa yang Anda dapat di hari pertama, di hari kemarin? Silakan Anda sharing kepada kita semua, ya. Setiap orang tentu berbeda-beda. Saya mendapatkan ini, saya dapat ini, saya dapat itu. Baik, boleh buka. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bunda seperti yang kemarin Bunda ceritakan bahwa ada keinginan untuk membuat tulis itu kan sempat Putus-putus, Bu. ya siap internetnya kayak sebentar Pak. Sementara di room chatting ada Pak Munandar Hilmi, merasa termotivasi dan jalan untuk menulis. Kemudian Mas Irfai memulai praktek menulis. Oke, yang lain monggo. Bu Neneng, saya mendapat pencerahan kembali untuk merefresh motivasi saya dalam dunia menulis. Ibu Efriani, kita perlu konsisten untuk menulis setiap hari 15-30 menit. Apapun kondisinya. Oke, good. Ada lagi? Silakan Bunda Yuli. Jelas nggak suaranya Pak? Jelas sekarang, Bu. Baik. Seperti yang cerita kemarin bahwa keinginan menulis itu banyak, tapi nggak sempat atau masih diangan-angan. Yeah. Nah, pas dengan spirit, dengan vitamin yang Pak Ajis kasih kemarin, seharian tuh ya memang masih ada kerjaan-kerjaan lain, jadi kerja dulu, ngajar dulu, terus saya juga ngajar kemarin di itu. Malam setelah jam 11 malam, saya harus bikin, karena janjinya kan jam 12 malam terakhir kan. Akhirnya dalam waktu setengah jam jadilah cerita itu. Apa yang mau saya angkat? Saya bilang cerita Ramadan. Kayak saya tulis Ramadan di Den Haag, pengalamannya yang itu. Tapi saya mengingat kembali sebentar, lalu mengalir begitu aja gitu Pak. Nah, saya terbayang untuk membuat judul-judul lainnya. Seperti kemarin itu 2019, Lebarannya itu saya di Budapest. Itu salah tanggal, karena saya pikir tanggal Lebaran di Belanda, di Den Haag itu sama dengan di Indonesia. Jadi kita beli tiket pesawatnya. Biasa Pak, habis pameran itu kita jalan-jalan lah ya, 10 hari keliling Eropa gitu, ke kota-kota lain. Kita udah beli tiket, ternyata Lebarannya tuh mundur, beda sehari.
Dan akhirnya lebarannya itu saya takbirannya itu di Amsterdam, subuh-subuh langsung terbang ke Budapest. Jadi makan sarapan lontongnya di KBRI sama Pak Wahab Abdi. Saya mau bikin cerita itu satu-satu atau gimana Pak ya? Habis itu kita muter, habis Budapest jalan ke Jerman, jalan kemana. Nah itu yang ingin saya tulis dari dulu. Dulu saya sempat masukin ke Facebook kayak cerita itu sedikit. Cuma sekarang apakah masih ada apa tidak tersimpan di sana untuk merimain, karena saya ke Belanda itu ikut pameran Tongtong dari 2007 Pak. Jadi sambil bekerja di bisnis Indonesia, cutinya saya pakai untuk pameran di Belanda sekitar pamerannya sendiri 2 minggu. Terus tambah jalan-jalannya, tambah prepare sekitar 3 minggu, berarti sekitar hampir 1 bulan Pak saya di Eropa itu kalau jalan-jalan tuh bersama kami. Kita punya kelompok lah ya, 13 orang muter-muter. Tiap tahun tuh beda-beda negaranya gitu. Nah itu saya mau merimen kembali, gimana ya Pak yang bagus ya, yang bisa mempercepat daya ingat kembali untuk cerita-cerita seperti itu. Baik Ibu, itu kemarin dibuat dalam setengah jam ya Bu tulisannya? Iya, kamu masih ingat 2019, habis itu kan kena COVID, nggak pergi-pergi lagi, jadi saya membayang-bayangkan terus. Lalu saya, untuk yang belum di-mute, tolong di-mute ya. Ya, baik. Bagus Bu tulisannya semalam, saya sudah baca dan saya sudah komentari. Untuk selanjutnya mungkin bisa dibuat, itu bisa menjadi buku Bu, artinya sequel-sequelnya gitu, dari satu artikel ke artikel yang lain. Karena buku adalah kumpulan dari beberapa tulisan. Mungkin bisa diambil dari mulai Den Haag, Budapest, apapun. Bahkan Den Haag pun bisa berbagai angle gitu Bu. Ya, jadi mungkin nanti kita bisa diskusikan lagi di grup Bu mengenai itu. Untuk yang kemarin, apa yang Ibu dapat dari pelatihan di hari pertama Bu? Apa yang didapat di hari pertama? Untuk yang lain juga silakan. Dapat spirit semangat untuk menulisnya gitu loh. Semangat aja dengan guiding dari Pak Ajis gitu. Oh gini. Jadi walaupun saya sehari-hari sudah berkecimpung dengan dunia jurnalistik, tulis-menulis, bahkan saya mengajar juga di kampus tuh penulisan berita, bagaimana menulis berita yang tadi 5W1H, struktur berita yang Bapak bilang ada badan tubuh berita, itu yang saya sampaikan setiap minggu kepada mahasiswa. Tapi tetap saja ilmu-ilmu baru, penulis-penulis kalau ada event-event seperti pelatihan-pelatihan, saya suka ikut Pak. Saya pengen tahu penulis ini apa sih kelebihannya, bagaimana sih tips-tips dia, selalu ingin tahu gitu. Jadi saya selalu ikut dimanapun kalau ada pertemuan-pertemuan yang bisa saya ikut gitu. Oke, kemarin dapat spiritnya ya Bu ya? Dapat spiritnya dan juga caranya. Pak Ajis kan beda cara itunya. Apa yang bisa ditulis, tulis aja, jangan mikirin macam-macam. Ya oke. Ya. Free writing. Nulis aja dulu. Kalau selama ini saya nulis kan, aduh ini salah, aduh ini jelek, akhirnya ulang-ulang, akhirnya batal. Itu Pak yang terjadi, makanya saya nggak jadi nulis buku gitu. Baik Ibu, terima kasih Bunda Yuli. Ada Pak Doni Mujadid. Saya mendapat informasi lebih tentang cara memulai menulis. Metode free writing sangat menginspirasi saya. Pokoknya tulis. Alhamdulillah saya bisa ngetik 10 jari meskipun belum sempurna. Itu sangat membantu saya untuk tulis. Apa saja yang mau saya tulis. Pokoknya jadi semua ide just tulis. Oke, makasih Pak Doni. Kemudian Aziz. Yes. Ya Pak. Dengan Arif. Ya Pak Arif, silakan Pak Arif. Ya, kalau dari saya Pak, sebenarnya saya tuh banyak insight ya. Kemarin tuh Bapak ada slide yang menarik buat saya itu terkait dengan menulis tuh sangat mudah, asik, dan menyenangkan gitu ya. Cuman itu
nggak berlaku dengan saya Pak gitu. Oke. Saya pikir menulis menyenangkan. Saya masih terus terang kemarin tuh masih belum merasakan menyenangkan gitu ya. Artinya apa ya? Misalnya seperti habis waktu gitu Pak ya. Apa kan butuh proses tuh Pak ya. Sedangkan sekarang kesibukan jujur aja memang sangat padat gitu Pak ya. Yang kita pegang. Jadi habis waktu itu menjadi problem gitu kan. Cuman kemarin Pak juga menjelaskan yang menarik buat saya itu terkait dengan peluru itu Pak. Oke. Jadi itu yang apa ya, kepikiran terus sama saya Pak. Iya ya, kalau dengan satu peluru tuh kita bisa apa kemarin tuh menembus satu kepala gitu Pak ya. Iya. Cuman kalau kita punya tulisan yang bisa bermanfaat buat diri kita atau bahkan orang lain tuh bisa menembus banyak apa ya, puluhan juta orang gitu kan. Itu yang kepikir terus Pak. Berarti mudah-mudahan ini harus dimulai kan. Kapan lagi gitu kalau kita tidak berbagi membuat sesuatu yang baik. Itu sih Pak yang dari saya dapatkan. Siap. Pak Aziz. Sama-sama Pak Arif. Ya, insya Allah semua harapan Bapak dan Ibu untuk menjadi penulis, apakah itu nanti menulis buku, menulis artikel, menulis cerpen, menulis puisi, atau hanya menulis status di Facebook atau Twitter, ya, insya Allah kita akan realisasikan. Jadi ya nanti saya kembalikan kepada teman-teman apakah WA group yang kita sudah bentuk, apakah akan berakhir setelah pelatihan, apa akan berlanjut terus, ya, monggo silakan. Kalau berlanjut terus, kita bisa diskusikan juga di sana, di ruang WA, chatting WA, gitu ya. Nah, jadi terima kasih Pak Arif sudah mendapat beberapa insight dari pelatihan di hari pertama kemarin. Oke, yang lain silakan. Ada Bu Linda dapat inspirasi. Oke, good. Makasih Bu Linda. Yang lain silakan. Kemarin dapat apa ya? Apa yang Anda klik, Anda dapat sesuatu. Kayaknya berkesannya ini gitu ya. Bukan karena sayanya, bukan. Tapi Anda mendapatkan sesuatu yang menurut Anda menginspirasi, memotivasi, atau membuat sesuatu buat Anda, silakan. Yang belum, saya berharap semua orang bersuara maupun menulis di room chatting. Karena apa? Karena ilmu seseorang ada pada orang lain. Mungkin Pak Arif mendapatkan ini, Bunda Yuli mendapatkan ini, ya Pak Munandar Hilmi mendapatkan ini, Bu Linda mendapatkan ini. Jadi akan lebih lengkap gitu yang kita bisa pahami di hari pertama. Aha moment istilahnya. Aha, saya dapat sesuatu kemarin. Oke, yang belum silakan boleh di room chatting atau mau bersuara lewat mic silakan. Baik, kalau tidak ada, saya tidak paksa. Artinya setiap orang punya sesuatu yang didapat di hari pertama, mungkin tidak bisa diungkapkan di sini, atau ada lagi praktis oleh Yen Yung, ya Ibu Yen Yung, praktis. Dapat sesuatu yang praktis mungkin gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan mulai sekali lagi di materi di hari kedua ini. Sekali lagi perkenalkan, saya Munawar Aziz, ya. Saya pendiri Sekolah Menulis Balai Pustaka, namanya BP School of Writing. Kemudian saya mendirikan perusahaan di bidang pengembangan sumber daya manusia, namanya Best Practice Indonesia. Sama-sama BP, satu Balai Pustaka, satu Best Practice. Hampir lebih dari 10 tahun saya memberikan pelatihan-pelatihan menulis, ya. Khususnya setelah saya keluar dari BP School of Writing, karena BP School of Writing diminta oleh Balai Pustaka, saya serahkan. Nah, ada hal yang penting di slide ini, kira-kira apa ya? Boleh berbagi, boleh sharing. Ada hal penting di slide ini. Apa itu? Boleh sharing lewat chatting atau lewat mic, lewat lisan langsung. Apa yang menarik di slide ini? Jangan bilang foto saya ya, itu foto waktu di Jambi. Tahun lalu. Notes-nya, Pak. Ya? Di notes itu Pak, letakkan ide-idemu dalam rangkaian tulisan, jangan biarkan terkubur terpendam. Satu lagi itu Pak, jangan tinggalkan tulisan hanya di batu nisan. Nah, ya itu dia Bunda, ya. Kalau yang kemarin ledakan ya ide-idemu dalam bentuk tulisan.
itu. Jadi setiap orang tuh punya ide. Nah, mari kita ledakan gitu. Jangan cuma diam di kepala saja ide-ide itu gitu ya. Itu yang kemarin Pak Arif. Nah, yang sekarang yang menarik adalah kata Bunda Yuli tadi dia membaca. Jangan tinggalkan tulisan hanya di batu nisan. Artinya apa? Kita tidak punya apa-apa. Hanya batu nisan nama kita tertuang di sana. Nah, ini menjadi motivasi buat kita, Bapak Ibu sekalian, ya. Kita semua punya ide, kita semua punya sesuatu yang bisa dituliskan. Masih ingat kemarin kisah tentang pengembara, ya? Selama orang itu tidak membuka potensinya, maka dia akan mati dalam keadaan sia-sia. Nah, hari ini ya saya ingin perkuat lagi ya kepada kita semua bahwa mari kita menulis. Jangan tinggalkan tulisan hanya di batu nisan. Kita tidak punya karya, kita tidak punya apa-apa, hanya batu nisan yang akan dikenang oleh keluarga, oleh anak-anak kita, oleh cucu, teman-teman terdekat kita. Oke, baik. Mari kita menulis. Jangan tinggalkan tulisan hanya di batu nisan. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemarin kita sudah seharian penuh kita bicara tentang motivasi, tentang teknik writing, ya. Hari ini kita akan bicara sedikit tentang motivasi juga, tetapi lebih juga kepada teori-teori menulis. Ya, baik. Fondasi menulis. Setelah kita dapat motivasi yang kuat, mari kita perkuat kembali pemahaman fondasi yang diperlukan untuk menjadi penulis hebat. Mungkin masih ingat, untuk menjadi penulis hebat, apa yang harus dilakukan? Mungkin masih ingat. Apa yang harus dilakukan untuk menjadi penulis hebat? Masih ingat? Hanya satu kata. Hanya satu kata. Ya, mungkin lupa karena banyak banget yang diterima kemarin. Praktek. Yes, praktek. Ya, Pak Zainuddin, Pak Arif, praktek. Jadi yang diperlukan untuk menjadi penulis hebat itu adalah praktek. Kita itu terlalu banyak teori begini dan begitu, terlalu banyak niat, keinginan dan keinginan ini, keinginan itu, ya. Pengen bikin website, pengen bikin konten, pengen bikin artikel, pengen bikin, tetapi semua tidak terrealisasi dengan baik. Kenapa? Karena cuma keinginan, cuma niat, cuma pengen, tetapi tidak dilakukan dengan praktek, dengan langsung melakukan tulisan. Ah, saya sudah praktek, saya sudah lakukan nulis, tapi nggak jadi-jadi, gitu. Kenapa? Karena ya balik lagi otak kiri kita ya itu seringkali menolak hal-hal yang kesalahan-kesalahan orang yang mengkritisi gitu ya. Oleh sebab itu metode free writing itu cukup ampuh untuk dilakukan ya, menghindari otak kiri yang sering sekali kritis. Mau nggak mau kita punya otak kiri dan otak kanan tentunya ya. Otak kanan begitu bebas mengeksplor artistik ya. Otak kiri menganalisa. Ketika kita nulis, ini benar nggak ya, nyambung nggak ya? Ya, itu yang terjadi pada kita. Nah, dengan metode free writing ya, itu bisa menjadi solusi buat kita. Gitu. Nah, baik. Jadi tulisan dibuat akan fokus, jelas, terarah, tahu fakta dan asumsi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, apapun jenis tulisan Anda, fiksi, non-fiksi, ya, artikel, cerita, puisi, apapun jenis tulisan Anda, gunakan hati. Gunakan hati, selalu gunakan hati. Ya. Kenapa? Tulisan dari hati akan sampai ke hati. Tulisan dari hati yang sehat akan sehat dan menyehatkan. Kemarin saya sudah membaca beberapa tulisan dari Bapak dan Ibu, dan saya bisa menilai, saya bisa tahu apakah Anda menulis dengan hati atau menulis dengan keterpaksaan karena adalah sebuah tugas. Saya bisa baca, jadi terasa banget getaran-getaran tulisan itu. Hati-hati Bapak Ibu, ya. Kalau Anda terpaksa menulis karena sebuah tugas, karena sebuah PR, dengan menulis karena keinginan, itu akan bisa terbaca oleh orang atau oleh pembaca. Gitu. Jadi saya kemarin membaca tulisan Bapak Ibu, ya memang sebagian besar itu adalah dengan hati. Kenapa? Karena saya begitu melihat
memahami isi tulisan kok kena ya ke saya ya. Meskipun hal sepele itu, meskipun hal sepele, tapi kena ke hati saya. Artinya apa? Orang itu sudah menulis dengan hati. Gitu. Jadi Bapak Ibu, apapun ya tulisan kita gunakan hati ya. Contoh buku-bukunya Stephen Covey ya terkhusus ke Seven Habits, saya merasa si Stephen Covey menulisnya dengan hati. Kenapa? Ya. Karena begitu kita baca kayak ada sesuatu yang masuk di dalam diri kita. Apakah itu pemahaman, apakah itu pengertian, apakah itu apa saja yang bisa masuk ke dalam pikiran dan hati kita. Saya merasa demikian. Dan begitu asik, begitu mudah kita membacanya. Itu kekuatan tulisan dengan hati. Jadi Bapak Ibu, apapun jenis tulisan Anda, fiksi, non-fiksi, ya artikel, cerita, lakukan, tulislah dengan hati. Tulisan dari hati akan sampai ke hati. Tulisan dari hati yang sehat akan sehat bagi dirinya dan menyehatkan orang lain. Jadi pentingnya kita menulis dengan hati, Bapak Ibu sekalian. Nah, fondasi yang kedua, ya, fondasi yang kedua, gunakan mata sebagai kamera. Gunakan mata sebagai kamera. Bapak Ibu, membaca tidak hanya buku, ya. Membaca adalah situasi dan kondisi. Baik itu situasi kondisi secara faktual maupun situasi kondisi ya baik itu dunia maya maupun dunia nyata. Gitu, maksud saya ke sana. Baik itu yang kita lihat secara langsung maupun yang dilihat oleh orang lain ya. Kemudian kita menyerapnya. Maksudnya apa yang dilihat oleh orang lain? Artinya informasi-informasi yang didapat dari orang lain itu adalah dari orang lain. Gitu. Gunakan mata sebagai kamera. Kita foto, cetret gitu ya. Dan kita rekam di dalam kepala kita. Gitu. Menulis seperti membuat film. Dengan mata menjadi kameranya. Tuangkan yang Anda lihat termasuk baca, dengar, ya, rasakan, lewat susunan kata dan kalimat. Apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, kita tuliskan. Ya, kita tuliskan dengan susunan kata, susunan kalimat. Sekali lagi, bahwa kata adalah kumpulan dari huruf-huruf. Kalimat adalah kumpulan dari kata-kata. Paragraf kumpulan dari kalimat. Kalau kita bicara secara detailnya. Ya, tulisan kumpulan dari beberapa paragraf. Dan buku kumpulan dari beberapa tulisan. Ya. Utamakan mata, fakta dibanding pikiran, dibandingkan asumsi. Khususnya Bapak Ibu yang ingin membuat tulisan ilmiah, tulisan artikel, ya, hati-hati dengan pikirannya. Seringkali yang ditulis itu bukan sesuatu yang fakta, bukan sesuatu yang dilihat, tetapi sesuatu yang asumsinya, sesuatu yang ada di pikirannya. Gitu. Seringkali terjadi seperti itu. Nanti kita akan coba sedikit praktek. Ya. Kemudian fondasi yang ketiga itu adalah banyak baca. Fondasi yang ketiga banyak baca. Tadi saya sampaikan baca tidak hanya sebuah buku, tapi baca juga situasi dan kondisi yang terjadi di lingkungan atau di sekitar kita. Baik, Bapak Ibu, dari gambar ini saya coba minta tolong Bapak Ibu menuliskan sesuatu ya. Hanya dengan melihat gambar di depan ini. Menuliskan sesuatu dari gambar di depan ini. Mau lewat chatting atau mau diungkapkan di secara langsung. Ibu Reika di chatting mengatakan, saya sudah berusaha membuat rutin status FB yang berjudul dan bertema. Dari Zoom kemarin saya sudah mendapat pembenaran. Cara kemarin sudah tepat, tinggal konsisten waktunya yang belum. Saya sudah berencana menghidupkan blog lagi. Bunda Yuli, dari gambar ini, belajar sejak dini hingga
Ke liang lahat. Oke, belajar sejak dini hingga ke liang lahat. Itu Bunda Yuli sampaikan itu. Itu lain. Ya. Nah, ini yang saya maksud ya, barusan yang saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian ya. Yang ditulis Bunda Yuli ini adalah bukan fakta. Ya. Yang ditulis Bunda Yuli belajar sejak dini hingga ke liang lahat. Itu bukan fakta. Kenapa begitu? Mungkin Bunda Yuli bisa memberikan penjelasan. Oh, ini fakta. Ini yang saya lihat begitu kok. Apa anak-anak membaca Ya, kan sejak kecil kan itu. Dari kecil dia sudah untuk belajar. Jadi saya mengasumsikan belajar ya dari kecil ini sudah dibiasakan anak-anak untuk membaca. Itu maksudnya Bapak kan itu faktanya. Membiasakan anak sejak dini untuk membaca. Sehingga terbiasa kalau dewasa, remaja nanti dia terbiasa membaca buku. Nah, terus saya tambah lagi belajar itu ya sampai ke liang lahat. Terima kasih. Oke, makasih Bunda Yuli. Oke. Baik, dari gambar ini yang dituliskan Bunda Yuli itu adalah apa yang ada di kepalanya Bunda Yuli. Termasuk di sini ada Bu Efriani, dari kecil budayakan membaca. Ibu Syazim, banyak baca, banyak tahu, otomatis semakin maju. Oke. Terus Ibu Bu Linda, dengan banyak baca dan menambah pengetahuan. Nah, semua yang dituliskan di sini ya, itu bukan merupakan fakta yang ada di gambar di depan. Tetapi yang dituliskan oleh ibu-ibu, oleh teman-teman sekalian, itu adalah apa yang ada di pikiran. Mungkin masih bingung. Ya, betul, betul. Ya, Bu? Ya, betul. Betul ya, Bunda. Oke. Jadi saya ingin jelaskan untuk yang masih bingung ya. Jadi yang Anda tuliskan, yang Anda sampaikan di sini bukan apa yang terlihat di slide, terlihat di depan mata. Ya. Nah, ini ada Pak Zainuddin. Seorang anak memegang buku dan berusaha membacanya. Ini fakta dan asumsi. Faktanya adalah Pak Zainuddin mengatakan seorang anak memegang buku, itu fakta, itu kelihatan benar. Ini fakta. Berusaha apa tadi, lari. Atau membuat anak suka membaca tidak bisa hanya dengan. Dan berusaha membacanya. Nah, berusaha membacanya ini adalah asumsi. Asumsinya Pak Zainuddin, anak ini sedang berusaha membaca. Padahal belum tentu dia berusaha membaca. Dia cuma lihat-lihat doang. Itu asumsi. Jadi ada dua dari tulisan Pak Zainuddin. Seorang anak memegang buku, fakta, benar, betul. Berusaha membacanya, asumsi. Sementara yang tadi, ya, yang dituliskan oleh beberapa orang di atas, itu semua asumsi. Ya, itu semua asumsi. Apa yang ada di pikirannya, bukan apa yang terlihat di depan. Bukan terlihat dari gambar slide ini. Kemudian Bu Reka, melatih atau membuat anak suka membaca tidak bisa hanya dengan menyuruh, harus dicontohkan secara langsung oleh orang tua yang juga suka membaca. Sempatkan membaca buku supaya anak-anak melihat kebiasaan kita itu. Nanti dia akan ikut membaca juga, bisa juga dengan membacakan buku cerita, mendongeng, ini sangat bagus untuk. Sekali lagi, ini asumsi. Ya. Ini asumsi, ini persepsi. Ini apa yang ada di kepala Anda. Tapi bukan apa yang terlihat di depan Anda. Pak Munandar Hilmi, kacamata anak agak kebesaran. Kata siapa Pak kebesaran? Asumsi. Ya, asumsi. Bisa jadi ini bukan kacamatanya dia, bisa jadi ini hanya coba gaya gitu. Atau memang ini benar-benar kacamatanya dia. Kalau lihat dari bentuk lensanya ya, di bagian pipi itu ada seperti cembung. Itu. Ini benar-benar kacamata dia. Ya. Kacamata anak agak kebesaran. Kacamata anak itu fakta. Kebesaran asumsi. Asumsinya Pak Hilmi ini kebesaran sehingga melorot ke bawah mungkin begitu ya. Itu, mungkin seperti itu. Sejak kecil kita sudah memiliki potensi. Lihatlah pada potensi yang kita miliki, kata Bu Sumiati. Sekali lagi, ini juga persepsi dan asumsi. Bu Neneng, seorang anak memakai kacamata yang kebesaran
dan berbuat seolah-olah sedang membaca sebuah buku. Fakta dan asumsi. Seorang anak memakai kacamata itu fakta. Ya. Kebesaran tadi sama seperti Pak Ilmi, ya. Berbuat seolah-olah itu merupakan kalimat asumsi. Sepertinya, mungkin itu asumsi. Artinya apa? Sesuatu yang dia pikirkan, bukan sesuatu yang dia lihat. Gitu. Jadi Bu Neneng, seorang anak memakai kacamata benar. Tetapi ketika Anda lanjutkan dengan kebesaran, seolah-olah membaca sebuah buku, itu adalah asumsi Anda. Ya, ini ada fakta dan asumsi. Ada suatu kemajuan, ya. Jadi di awal-awal beberapa teman menulis tentang apa yang dia pikirkan, asumsinya, persepsinya. Sementara kemudian lanjut dengan ada fakta dan asumsi. Faktanya Anda melihat seorang anak memakai kacamata, seorang anak memegang buku, itu fakta. Ya. Kemudian Bu Sumiati lagi, artinya untuk hidup kita butuh mengembangkan potensi yang kita miliki. Ya, ini masih dari persepsinya Bu Sumiati. Nah, Pak Munandar Hilmi, anak memegang buku, yes, itu adalah fakta. Nggak bisa dipungkiri, semua orang melihat kok. Anak ini memegang buku. Apakah anak ini memegang kue? Tidak. Anak ini memegang buku, itu fakta. Yang artinya apa? Semua orang pasti setuju. Setuju nggak? Setuju. Dia tidak memegang yang lain, dia tidak memegang kue, dia tidak memegang es krim, tapi dia memegang sebuah buku. Nah, itu betul, itu fakta, ya. Bukan benar atau salah, tapi kita bicara tentang fakta dan asumsi. Ibu Diana, seorang anak sedang memegang buku dan melihat ke halaman buku. Itu fakta. Anak memegang buku, fakta. Melihat ke halaman buku, kira-kira fakta atau persepsi atau asumsi? Ayo. Asumsi. Asumsi. Emang dia lagi melihat ke halaman buku atau apa dia sebenarnya? Tapi ya kita nggak tahu. Nah, jadi gini maksud saya. Memegang buku semua orang setuju. Itu fakta. Ya. Melihat ke halaman buku, kita nggak pernah tahu apakah dia benar-benar melihat ke halaman buku. Ya. Setiap orang punya asumsinya. Kebetulan Bu Diana mengasumsikan bahwa anak ini sedang melihat halaman buku. Tapi mungkin Pak Hilmi punya pikiran yang lain atau Pak Arief punya pikiran yang lain. Mungkin bukan sedang melihat ke halaman buku. Artinya apa? Kalau ada persepsi-persepsi yang berbeda, itu adalah asumsi. Kalau kita setujui bersama bahwa dia memegang buku, faktanya itu adalah fakta. Bunda Yuli lagi, anak memegang buku, yes, fakta. Anak meniru ayahnya saat membaca, ayahnya ada di mana ya Pak Makbul? Kok bisa meniru gitu ya? Itu persepsi Pak Makbul, ya. Jadi anak meniru ayahnya saat membaca, itu yang ada di kepala Pak Makbul, bukan apa yang terlihat di gambar ini. Gitu. Jadi kita sedang belajar tentang fakta dan asumsi. Bukan benar atau salah ya, bukan benar atau salah. Kita sedang berlatih tentang fakta dan asumsi. Anak meniru ayahnya saat membaca. Itu pikiran dari Pak Makbul yang dituliskan, bukan apa yang dilihat. Oke. Ibu Hartiani, seorang anak yang berusaha untuk bisa membaca sebuah buku dengan memakai kacamata maksudnya mungkin kaca lihat, oh gitu. Seperti yang dia lihat kalau kebanyakan orang baca buku dengan memakai kacamata. Padahal seorang anak memakai kacamata itu udah clear ya, udah jelas gitu bahwa itu adalah fakta. Nah, ini yang dituliskan oleh Ibu Hartiani bahwa ini adalah persepsinya, kebanyakan asumsi dan persepsi di sini. Pak Wijaya, Pak Arief, seorang anak yang masih berusia di bawah 7 tahun lebih banyak menggunakan otak kanannya. Mungkin bisa menjelaskan ini Pak Arief, ya. Seorang anak yang masih berusia di bawah 7 tahun lebih banyak menggunakan otak kanannya. Maksudnya apa ya Pak Arief ya?
begitu riang, happy ngelihat bukunya gitu Pak. Jadi tanpa ada apa ya, ya happy aja gitu Pak, sesuai dengan apa yang dia sukai. Asik dia Pak. Kelihatannya ya. Iya. Nah, yang dituliskan itu apa kira-kira? Fakta atau asumsi? Faktanya anak itu tersenyum membaca buku. Iya, memegang buku, membaca buku. Membaca pun mungkin bisa asumsi ya Bu ya. Bisa Ya. jadi dia tidak membaca, mungkin dia melihat gambar-gambar di Melihat, situ. ya. Hanya melihat gitu. Tapi faktanya anak membawa buku itu udah fakta gitu ya. Memegang buku itu fakta. Nah, kalau Pak Arief ini mengatakan seorang anak yang masih berusia di bawah 7 tahun lebih banyak menggunakan otak kanannya. Itu adalah persepsi dari filosofi mungkin dari gambar ini, bisa jadi seperti itu Pak Arief. Kemudian Ibu Reika lagi, anak kecil berkacamata sedang memegang buku dan bergaya seperti sedang membaca buku. Anak kecil berkacamata sedang memegang buku, fakta. Bergaya seperti sedang membaca buku, asumsi. Ya, bergaya seperti sedang membaca buku. Mungkin bisa jadi benar-benar sedang membaca buku, gitu. Jadi kalau ada suatu perdebatan di sana, itu adalah kemungkinan adalah persepsi atau asumsi seseorang. Ibu Evriani, anak pakai kacamata sedang memegang buku. Yes, itu adalah fakta, ya, yang dilihat. Anak laki-laki berkacamata sedang memegang buku. Ini lebih lagi fakta. Anak laki-laki, ini benar laki-laki ya, tidak dipertanyakan jenis kelamin ya. Iya. Ya, kalau lihat wajahnya sih laki-laki, tapi seringkali anak bule itu kayak perempuan, kayak laki-laki itu kadang-kadang suka samar gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau kita sepakat bahwa ini anak laki-laki, ya itu adalah fakta. Berkacamata sedang memegang buku. Ya, benar, berkacamata dan sedang memegang buku. Kemudian yang lain. Oke, kiranya itu terakhir dari Pak Doni. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, pentingnya kita mengetahui mana fakta dan mana asumsi ketika kita membuat sebuah tulisan. Jangan sampai, apalagi jenis tulisan jurnalistik, ya, yang sifatnya adalah ada hard news, ya, ada yang sifatnya juga jadi ketika kita menulis tulisan jurnalistik, tulisan ilmiah, itu harus menggunakan mata sebagai kamera dan mengutamakan fakta, mengutamakan mata daripada pikirannya. Gitu. Nah, tadi sudah kita contohkan beberapa dari Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa mengerti, bisa memahami mana fakta, mana asumsi. Nah, sekarang saya minta tolong lagi, ya, perhatikan gambar ini, ya. Tolong tulis satu objek fokus dari gambar di depan ini. Satu objek fokus dari gambar di depan ini, ya. Fokus dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah inti, sudut, ya. Fokus, satu titik. Tolong tuliskan satu objek itu benda. Satu objek fokus dari gambar di depan ini. Monggo silakan yang mau menuliskan di chatting, nanti kita bahas sama-sama. Atau menyuarakan, silakan. Mata ya. Apa, Bu Sumiati? Mata. Mata. Matanya kenapa, Bu? Bukan satu kata, ya. Tetapi satu objek fokus, kemudian deskripsikan, dituliskan. Pak Makbul, kacamata. Kenapa kacamatanya, Pak? Deskripsikan. Tuliskan satu objek fokus dari gambar di depan ini. Anak laki-laki. Iya, kenapa anak laki-laki, Bu Epri? Bu Diana, seorang anak. Iya, kenapa seorang anak, Bu? Bu Neneng, buku. Bukunya apa, Bu? Kenapa, Bu? Bagaimana? Memegang buku. Oke, aktivitasnya. Objek fokus. Objek. Bukan kata kerja. Memegang adalah kata kerja. Tuliskan satu objek fokus dari gambar di depan ini. Tidak dalam satu kata atau dua kata. Tapi satu frase atau satu kalimat. Masih bingung? Mungkin masih bingung. Saya ambil contoh. Oke.
Ya, tadi ada banyak anak laki-laki sedang memegang buku dan memakai kacamata. Ini masih belum satu objek fokus, Ibu. Buku, banyak membaca buku. Masih belum buku, karena semua tertuju pada buku, baik orang di dalam gambar atau kita yang melihat dari. Oke, betul Pak Zainuddin, Anda sudah dapat satu objek fokus, tapi ada apa dengan buku itu? Kacamatanya bagus, kata Pak Makbul. Kemudian anak laki-laki berkacamata memegang buku, ini masih keseluruhan, Bunda. Satu objek fokus dari gambar di depan ini. Saya kasih contoh, misalnya buku sumber segala ilmu, ini filosofi buku, Bu Reka. Saya berikan contoh, misalnya begini. Buku yang dipegang anak kecil itu, ya, buku yang dipegang anak kecil itu berwarna coklat, tebal dan berwarna coklat, ya, terlihat usang. Nah, itu ada fakta dan asumsi. Tetapi kita akan fokus pada bukunya. Buku yang dipegang anak kecil itu, fokusnya adalah buku, ya. Yang dipegang anak kecil adalah sandaran, tambahan kata, ya. Buku yang dipegang anak kecil itu terlihat tebal, ya. Kemudian berwarna coklat, kalau kita sepakati ini warnanya coklat, ya. Terlihat itu juga asumsi. Jadi di sini ada fakta dan asumsi. Kita tidak lagi bicara tentang fakta dan asumsi, tetapi kita bicara fokus. Nah, Pak Munandar Hilmi, anak kecil berambut pirang. Ya. Jadi kalau anak kecilnya adalah keseluruhan, rambut pirang adalah objek fokus. Mungkin bisa dibalik Pak Hilmi. Ya. Rambut anak kecil itu berwarna pirang, jadi dibalik. Fokus pada rambutnya. Rambut anak kecil itu berwarna pirang, menjulur ke depan, ya, atau tipis, ya. Kalau lihat rambutnya ini sebenarnya tipis, gitu. Jadi bisa dibalik Pak Hilmi, ya. Bukan anak kecil berambut pirang, ya. Kalau anak kecil berambut pirang itu secara keseluruhan. Tetapi kalau Anda fokus pada rambutnya, rambut anak kecil itu berwarna pirang. Nah, itu objek fokus di rambut, ya. Kemudian Bunda Yuli, buku yang dipegang anak kecil itu tebal dan usang sampulnya. Ya, betul Bu Yuli. Ya, Bunda. Jadi buku yang dipegang anak kecil itu tebal, faktanya tebal dan usang sampulnya, ya. Ada fakta dan asumsi di sini. Tapi objek fokusnya adalah di buku. Bunda Yuli menuliskan. Kemudian anak laki-laki sambil duduk memegang buku tebal. Ini juga masih keseluruhan, Bu Linda. Artiani, kacamata yang dipakai anak kecil itu bulat dan bergagang hitam. Nah, ini Bu Hartiani. Kacamata yang dipakai anak kecil itu bulat, kita sepakati bulat atau oval ini, ya, dan bergagang hitam. Gitu. Jadi objek fokus Bu Hartiani adalah kacamata. Itu, kacamata anak itu. Tidak lari kemana-mana. Fokus di kacamata, ya. Yang dipakai anak kecil adalah sandarannya, ya, pelengkap. Itu bulat bergagang hitam. Itu adalah objek fokus di kacamata. Konsentrasi bukan objek, ya, bukan benda. Asumsi. Ya. Baju anak itu berwarna putih. Ya, Bu Reka. Baju anak itu berwarna putih. Itu satu objek fokus. Jadi objek fokusnya ada di baju. Kaos yang dipakai anak itu berwarna putih. Betul Pak Hilmi. Ya. Kemudian buku yang dipegang anak kecil dalam gambar, sampul bukunya berwarna coklat dan ada tulisan serta sedikit gambar di bagian cover depannya. Buku itu terlihat agak tebal dengan lembaran kertasnya tampak kusam. Ini betul ada di objek fokusnya di buku, ya. Buku yang dipegang, objek fokus buku. Yang dipegang adalah sandaran. Kemudian diceritakan buku itu seperti apa. Bukunya, sampul bukunya berwarna coklat, ya. Ada tulisan serta sedikit gambar. Itu yang menjadi objek fokusnya buku. Meskipun ada asumsi dan fakta dan asumsi di sini. Tapi benar
Bu Neneng sudah membuat tulisan tentang satu objek fokus buku. Kemudian ada lagi Bu Linda, rambut anak kecil itu buku yang dipegang itu sama, pirang. Maksudnya warnanya hampir sama ya. Oke, baik. Tinggal satu objek fokus. Kalau bicara tentang rambut atau buku, itu aja Bu. Kalau Ibu bicara ini adalah ada dua objek fokus, Bu Linda. Ada rambut, ada buku, ya, sama pirang. Bunda Yuli, mata anak kecil itu menetap lekat pada buku yang dipegangnya. Ini jelas asumsi, ya. Mata anak kecil itu matanya kenapa Bu? Gitu ya. Bukan sedang apanya, gitu. Matanya apa? Dia Ya. melihat buku. Iya, mungkin Ibu bisa gambarkan matanya yang hitam atau apa gitu loh. Terus ke buku gitu loh. Dengan bola mata yang hitam di tengah, fokus menatap buku. Membaca buku. Ya, mungkin matanya itu benar, objek fokus ya. Menatap adalah asumsinya. Ya, oke, Bu. Alis anak itu berwarna. Ibu Diana, pandangan mata anak tertuju pada buku yang dipegangnya. Ini kata kerja, ya, belum objek fokus, bukan benda. Apa ya, berwarna pirang ya? Ibu Yen Yung, pipi anak kecil itu gendut dan menggemaskan. Udah asumsi nih Bu ya, asumsi Ibu Yen ya. Pipi anak kecil itu gendut dan menggemaskan. Pipi anak kecil itu ini enggak objek bukan, benda bukan, benda ya. Benda Pipi, kan, pipi anak kecil itu gendut, ya. Pipi anak kecil itu gembul, gendut ya. Dan menggemaskan. Menggemaskan ada asumsinya. Pipinya mungkin benar. Ya, seperti itu. Fokus di pipinya. Oke, kemudian ada lagi Bu Linda, izin lift dulu. Oke. Ibu Sumiati, alis anak itu berwarna pirang. Alis anak itu berwarna pirang. Ya, itu fokus di alis mata anak ini. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah tadi dari gambar ini kita belajar tentang fakta dan asumsi. Fakta adalah apa yang terlihat, terdengar, atau terasakan. Itu fakta. Sementara asumsi itu apa yang ada di pikiran kita. Seringkali kita menulis apa-apa yang ada di pikiran kita, bukan apa yang ada di bukan apa yang kita lihat, kita dengar dan kita rasakan. Itu seringkali terjadi demikian. Itu. Nah, baik, kita akan masuk lagi ya, berlatih. Ini tadi sudah. Nah, kita belajar tentang show not tell. Kira-kira apa ya pengertian show not tell? Bisa sharing supaya kita punya pemahaman yang sama. Show not tell. Mungkin bisa sharing di sini? Ada yang tahu show not tell? Lihat dan lihat tapi tidak dibicarakan. jangan dikatakan. Lihat tidak dibicarakan. Ya, Bu Sumiati. Apa Bu Sumiati? Lihat jangan dikatakan, jangan disampaikan. Lihat jangan disampaikan, lihat jangan dikatakan. Oke, yang lain? Pak, hanya bisa melihat, tidak bisa membayar kata. Hanya bisa melihat, tidak bisa berkata. Tidak bisa berkata-kata. Pak, jadi sangat indah, sangat sulit untuk disampaikan. Bagus gitu. Ya. Oke, terima kasih Bunda Yuli dan Bu Sumiati. Tanpa katakan. Saya baca yang lain. Pak Hilmi, perlihatkan jangan diucapkan. Pak Doni, tunjukkan jangan dikatakan. Tunjukkan jangan dikatakan. Oke. Kemudian Ibu Diana, menyampaikan apa adanya, bukan hanya menceritakan. Oke. Bu Diana. Show artinya memberikan gambaran secara utuh sesuatu hal dalam bentuk tulisan. Tell hanya menceritakan tapi tidak memberikan gambaran utuh. Oke, ini Bu Neneng mendefinisikan antara show dan tell. Ya, tapi yang di sini saya harapkan adalah satu kalimat, satu frase. Show not tell. Ya, bukan pengertian dari setiap kata. Bunda Yuli, sulit diucapkan dengan kata-kata. Waduh,
Dengan hati aja ya Bu ya. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, Kan jangan katakan. Ya. tuliskan jangan katakan. Oke, baik. Tunjukkan. Tunjukkan, jangan katakan. Oke. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat gambar ini, kita bisa mengatakan pemandangan itu indah. Indah, ya. Ya, pemandangan itu indah. Tapi bagaimana dengan keterampilan Anda, ya, itu membuat sebuah tulisan, membuat sebuah pernyataan tanpa mengatakan pemandangan itu indah, tapi orang yang membacanya tertegun, merasakan, ya, pemandangan itu indah. Kira-kira begitu. Atau contoh yang lain, ya. Contoh yang lain. Nah, ini contoh yang lain. Ya. Apa kita bilang ini biji atau kecambah atau apa ya? Ya. Bibit itu tumbuh. Ya, bibit itu tumbuh. Tanpa mengatakan dia tumbuh, Anda bisa menceritakan, menuliskan pertumbuhan sebuah biji ini, ya, bibit ini. Atau yang lebih mudah lagi, ini. Anak itu menangis. Tanpa mengatakan anak itu menangis, Anda bisa menuliskan, menceritakan, ya, anak itu sedang menangis. Mudah atau sulit? Bisa dipahami? Belum begitu paham nih Pak. Belum begitu paham. Oke, nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu, ya, show not tell ini beberapa beberapa penjelasan Anda sudah benar gitu ya. Tunjukkan tanpa mengatakan, tadi juga ada seperti itu. Nah, kalau kita melihat gambar ini, ya, dengan mengatakan anak itu menangis, itu selesai. Ya. Tapi tanpa mengatakan anak itu menangis, Anda membuat gambaran tentang anak itu menangis. Ya. Tanpa mengatakan, ya, tanpa mengatakan pemandangan itu indah, Anda menuliskan keindahan dari pemandangan itu. Kira-kira begitu. Menunjukkan tanpa menyatakan. Jadi mendeskripsikannya ya Pak? Yes, betul Ibu Bunda. Mendeskripsikan pemandangan itu indah, tapi tanpa kata pemandangan itu indah, Anda bisa mendeskripsikan keindahan pemandangan itu. Tanpa mengatakan anak itu menangis, Anda bisa menuliskan, mendeskripsikan anak itu menangis. Jadi ketika pembaca membaca tulisan Anda, oh iya, anak itu menangis. Bisa menyimpulkan itu. Ya. Tanpa mengatakan pemandangan itu indah, pembaca bisa menyimpulkan, wow, luar biasa pemandangan itu. Ya. Seperti beberapa kali saya ke Lombok, saya melihat pantai yang indah. Ya. Bagaimana menggambarkan keindahan pantai itu tanpa mengatakan pemandangan itu indah? Oke, monggo silakan berlatih di chat room. Atau mau menyampaikan juga boleh. Pak Munandar Hilmi, perlihatkan jangan diucapkan. Ya, tunjukkan jangan dikatakan. Betul Pak Doni. Tunjukkan jangan dikatakan, jangan dituliskan. Betul Pak Doni. Oke. Terus menyampaikan apa adanya, bukan hanya menceritakan. Ini yang tadi ya. Menunjukkan umum. Nah, Ibu Hartiani, suasana di air terjun itu terasa asri dan menenangkan hati. Oke, apakah sudah bisa disimpulkan tulisan Bu Hartiani bahwa pemandangan itu indah? Suasana di air terjun itu terasa asri dan menenangkan hati. Apakah sudah dikatakan pemandangan itu indah? Anda yang bisa menilai. Bisa. Hah? Indah atau menenangkan hati? Indah atau asri? Apakah asri bagian dari indah? Menenangkan hati bagian dari indah. Itu. Oke, yang lain, Mori. Suasana yang sejuk dengan pepohonan yang rindang dan air terjun yang mengalir deras. Nah, kita yang menilai
Apakah tulisan Pak Arif ini sudah menunjukkan bahwa pemandangan itu indah? Kalau sudah menunjukkan pemandangan indah, berarti Pak Arif berhasil membuat show not tell. Kedamaian yang menggugah rasa hingga hati menjadi damai. Apakah ini deskripsi atau menunjukkan pemandangan itu indah? Kedamaian yang menggugah rasa hingga hati menjadi damai. Deskripsi. Ya, deskripsinya sudah menunjukkan itu indah belum? Saya lebih cocok dengan Pak Arif. Suasana yang sejuk dengan pepohonan yang rindang dan air terjun yang mengalir deras. Sudah kepikiran gitu di kepala. Iya, sudah terbayang. Ya. Pak Arif lebih berhasil. Ibu Rika. Bu Rika. Air sungai yang bening mengalir dengan tenang di bebatuan besar. Pohon kelapa dan rimbunan pepohonan hijau ada di sekitar sungai dengan langit yang biru, cerah menyejukkan. Apakah tulisan dari Bu Rika ini sudah menunjukkan bahwa pemandangan itu indah? Air sungai yang bening mengalir dengan tenang di bebatuan besar. Pohon kelapa dan rimbunan pepohonan hijau ada di sekitar sungai. Dengan langit yang biru cerah menyejukkan. Ya, sudah menggambarkankah pemandangan indah? Saya rasa sudah. Air terjun itu dikelilingi pepohonan dan hijau, bebatuan tertata rapi. Itu kata Pak Munandar Hilmi. Apakah sudah menunjukkan keindahan sebuah pemandangan? Oke. Nah, oke, baik. Sekarang coba. Ini ada, tadi kan ada 3 ya. Ya. Coba untuk yang lain, gambar yang lain. Bunda Yuli, langit yang biru membuat air terjun di bawahnya makin mengkilap tertimpa sinar matahari. Rimbunya pepohonan di sekitar sungai membuat suasana hening dan tenang. Apakah sudah menggambarkan keindahan sebuah pemandangan? Ya, kalau sudah, artinya Bunda Yuli berhasil membuat orang, meyakinkan orang lain untuk menunjukkan bahwa pemandangan itu indah. Intinya di sana. Jadi, nah kemarin beberapa tulisan ya ada juga saya sampaikan perlu adanya show not tell ya. Tanpa mengatakan anak itu menangis, tapi kita bisa menggambarkan anak yang menangis. Tanpa mengatakan pemandangan itu indah, tapi kita bisa menggambarkan indahnya pemandangan yang kita lihat. Gambarnya nggak muncul di layar. Halo, yang lain? Bu Neneng katakan gambarnya nggak muncul. Apakah yang lain juga tidak muncul? Ada Pak, mungkin jaringan di sana kurang bagus kali ya. Oke, berarti sinyalnya lagi error Bu Neneng. Ya. Nah, baik Bapak Ibu, pagi ini kita sudah menyelesaikan sebuah teori, beberapa teori ya, dengan praktek langsung ya. Bukan teori-teori, fakta adalah bla 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 bla, asumsi adalah bla bla bla, fokus adalah bla bla bla, short note adalah ini. Tidak hanya sekedar itu, tetapi kita lebih jauh, lebih dalam ya, tahu mana yang fakta, mana yang asumsi. Apa itu fokus ya? Bagaimana show not tell? Itu dengan praktek secara langsung. Nah, untuk fakta dan asumsi ini penting untuk tulisan-tulisan ilmiah, tulisan-tulisan jurnalistik. Ya, kita harus bisa membedakan mana yang fakta dan mana yang asumsi. Sementara untuk tulisan bebas atau tulisan fiksi, ya, itu no problem. Mau fakta, mau asumsi nggak ada masalah. Bahkan mungkin sering kali dalam tulisan fiksi lebih banyak ke asumsinya, ke apa yang kita pikirkan, apa yang ada di kepala kita, bukan apa yang ada di depan mata kita. Jadi pentingnya fakta dan asumsi ketika kita membuat sebuah tulisan. Tulisan apa? Jurnalistik, ya. Apalagi yang hard news itu benar-benar harus fakta, bukan sesuatu yang ada di kepala kita. Ya, kita bisa ambil contoh misalnya ketidakjelasan kapal selam kita gitu ya. Apakah kita bisa menuliskan fakta atau asumsi-asumsi kita? Dan banyak asumsi-asumsi yang beredar. Kapal itu begini, kapal itu begitu. Tapi apakah seperti itu? Belum tentu. Kenapa? Karena belum ditemukan. Kalau sudah ditemukan akan ketahuan kenapa kapal itu tenggelam.
Nah, kemudian fokus. Kenapa fokus itu begitu penting? Saya melihat, membaca tulisan-tulisan Anda, ya, semalam ataupun tadi pagi, tapi banyak hanya satu yang tadi pagi dari Pak Yasin. Yang semalam saya baca, ya, Bapak Ibu itu membuat tulisan itu gerambiang seluruhnya gitu ya. Dalam satu paragraf itu banyak sekali ide tulisan di dalamnya, ya, banyak ide tulisan di dalamnya. Nah, tadi kita belajar tentang fokus, ya, tentang gambar anak ini. Tentang gambar ini, tadi kita belajar fokus. Tujuannya kenapa? Supaya ketika kita menuliskannya nanti, satu paragraf, usahakan satu ide tulisan. Contoh, ya, paragraf pertama bicara tentang rambutnya. Rambut anak kecil itu berwarna pirang, menjulur ke depan, tipis menjulur ke depan. Itu satu paragraf. Jangan dicampur rambut anak kecil itu berwarna pirang, lurus ke depan, dengan kacamata yang bulat. Nah, itu jangan jadi satu paragraf. Paragraf pertama boleh bicara tentang rambutnya yang pirang. Paragraf kedua bicara tentang kacamatanya. Paragraf yang ketiga bicara tentang bukunya. Nah, jangan dicampur aduk, jangan di dalam satu paragraf bicara tentang rambutnya, bicara tentang kacamatanya, bicara tentang bukunya. Tuntaskan, ya, tuntaskan satu ide dalam satu paragraf. Jangan dalam satu paragraf banyak sekali ide-ide tulisan tentang rambutnya, tentang kacamatanya, tentang bukunya. Usahakan satu objek fokus. Nah, itulah tujuan kita belajar tadi praktek tentang satu objek fokus. Supaya dalam satu paragraf itu tidak lebih dari satu ide tulisan. Cukup satu. Ya, tidak lebih dari satu. Paragraf pertama bicara tentang rambut, paragraf kedua tentang kacamata, paragraf ketiga tentang buku. Itu maksudnya. Jadi nanti ketika Anda menulis, ya, supaya pembaca itu memahami tulisan Anda, usahakan biasakan satu paragraf, satu ide tulisan. Tadi sudah kita contohkan. Itu fokus. Show not tell, ya. Itu bagaimana Anda menuliskan, menggambarkan sesuatu, sementara kan pembaca tidak bersama Anda. Tapi bagaimana pembaca itu mengerti, memahami apa yang Anda tuliskan. Pemandangan itu indah. Indahnya seperti apa? Deskripsikan, detailkan. Anak itu menangis. Selesai. Tapi Anda berhasil membuat deskripsi yang menunjukkan anak itu menangis. Apa misalnya? Wajahnya yang memerah, tetesan air mata, ya. Kemudian mulutnya yang terbuka lebar, ya. Kemudian deskripsi-deskripsi yang lain tentang anak itu menangis. Gitu. Nah, semalam saya baca beberapa tulisan dari teman-teman, ya. Ada yang sudah menunjukkan itu, gitu ya. Sehingga ketika saya membaca, saya punya kesimpulan. Oh ya ini, oh ya itu. Ya. Nah, itu penting. Kita belajar tentang show not tell. Kenapa? Karena pembaca tidak bersama kita. Ketika Anda jalan-jalan, ya, kemarin tuh ada dari Pak Makbul misalnya, Anda bisa deskripsikan kunjungan pertama kali Anda ke Jakarta menggunakan pesawat Garuda. Ya, pembaca tidak ikut bersama Anda. Saya tidak ikut bersama Anda ketika membaca tulisan Anda. Tapi bagaimana Anda bisa mendeskripsikan kunjungan pertama kali Anda ke Jakarta dengan Garuda? Show not tell. Saya bahagia. Ya. Bahagianya seperti apa? Gambarkan. Gitu. Jadi banyak tulisan-tulisan yang kemarin saya baca, wah ini bagus untuk dikembangkan gitu ya. Dan 3 hal ini yang Bapak Ibu perlu perhatikan, fakta asumsi, fokus, dan show not tell. Kalau ada pertanyaan boleh langsung ya, supaya tidak lupa yang mau ditanyakan apa. Gitu.
Oke. Pak Ajis, saya Ya, mau tanya sebentar. Ibu Untuk Sumiati. asumsi itu dibuat ketika pembuatan novel atau tulisan bebas atau gimana, Pak? Yang mana, maaf? Asumsi. Asumsi. Jadi gini tadi saya jelaskan bahwa fakta dan Jadi asumsi ketinggalan. itu sebenarnya penting. Di tulisan apapun harus, intinya adalah kita harus tahu ini fakta apa asumsi, ini fakta atau persepsi, ini fakta atau apa yang kita pikirkan. Intinya itu, ya. Di mana fakta dan asumsi itu penting? Biasanya fakta itu penting di tulisan ilmiah. Biasanya fakta itu penting di tulisan jurnalistik. Ya. Tapi bukan berarti di dalam tulisan ilmiah atau jurnalistik tidak menggunakan asumsi. Mungkin bisa juga, tetapi diutamakan faktanya daripada asumsi. Beda dengan tulisan fiksi atau tulisan bebas, ya. Itu asumsi mungkin nggak ada jadi masalah, gitu ya. Seperti misalnya daun itu bergerak menari-nari. Itu kan asumsi. Iya. Faktanya memang bergerak, tapi kita mengasumsikan dia menari-nari. Itu menurut kita. Apakah suara saya menggema? Kok di sini saya menggema? Iya, Pak. Menggema ya? Iya. Kenapa ya menggema? Pak Arif bilang keren sekali tentang teknik sound hotel. Iya Pak, ini kalau kita perdalam lagi ini keren banget Pak. Ya, Anda gimana ya supaya nggak menggema ya? Iya, suara saya menggema. Saya nggak tahu. Kali Pak handphone atau lain. Saya tidak pakai handphone tidak Zoom. Biasanya memang kalau Zoom double gema. Yang satu mungkin di Pak, di mute. Enggak, saya cuma satu doang. Tes. Ya, masih menggema ya. Atau handphone saya matikan deh. Tapi tidak aktif Zoom handphone sebenarnya. Coba ya. Udah saya matikan. All mute semua. Oh, kata Pak Kris, Mas Krisma. All mute semua. Oke. Udah ya, nggak gema ya. Oke, baik. Jelas ya suara saya ya? Halo?